kehebatan leluhur Nusantara. Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang tertulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah yang resmi atau literasi sejarah yang ada. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relief dan prasasti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya. Bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celoteh dongeng keheroikan belaka, seperti keberadaan kerajaan Hastinapura, kerajaan Ngamartalaya, kerajaan Dahanapura, kerajaan Gilingwesi, dan lain-lain. Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir menjadi 3. Yang pertama, zaman kali atau zaman besar. Dan setiap zaman kali peneliti bagi menjadi 7. Yang kedua, zaman kala atau zaman sedang. Dan satu zaman kala peneliti bagi menjadi 3. Dan yang ketiga, mangsa kala atau zaman kecil. Serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan ajaran-ajaran baru cenderung memvonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur kita yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun, kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Negara Kertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk setiap 35 hari sekali. Diandaikan bila hal itu terjadi di era kerajaan Majapahit, adipati dari Kadipaten Magadha atau sekarang Bandung untuk mencapai ke Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu. Karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara. Juga belum terdapat sarana transportasi modern seperti saat sekarang ini. Belum lagi para adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa, seperti adipati dari Kadipaten Tamagaram atau sekarang Lampung, atau adipati dari Kadipaten Madagaskar, pulau dekat benua Afrika. Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri Pisowanan Agung setiap 35 hari sekali itu? Maka peneliti pun kemudian sadar bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar yang mendorong supaya kita melupakan dan menyepelekan tradisi asli kita. Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur, maka kita bisa bangkit dari keterpurukan. Juga semangat nasionalisme generasi muda akan menjadi bangkit lagi kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa kita bukanlah negara kecil. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia, karena terdapat juga bukti bahwa kita bangsa asli Nusantara bukanlah orang Melayu, dan orang Melayu pada masa lalu hanyalah prajurit dari wilayah yang menginduk kepada Nusantara di era kerajaan-kerajaan leluhur kita pada zaman dulu. Untuk dampak positif ekonomi, dengan mengekspos kebesaran Nusantara akan berimbas ke bangkitnya peningkatan perekonomian di daerah yang candi-candinya menjadi bukti kebesaran Nusantara. Candi-candi itu saat ini tersebar mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Sangat disayangkan mencermati para arkeolog kita hanya menganggap cerita dalam relief-relief tersebut hanya sebatasan kisah Ramayana, Sudamala, dan lain-lain,
sehingga sejarah kisah aslinya tidak pernah dipelajari dan terungkap. Saatnya untuk generasi muda kita berhak mengetahui betapa luhur dan terhormat sebetulnya bangsa kita ini. Di Indonesia terdapat berbagai macam candi. Terutama di Pulau Jawa ada bermacam-macam candi yang tersebar mulai dari Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi yang telah kami teliti, yaitu Candi Cetho dan Candi Penataran. Candi Cetho terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Cetho tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Cetho dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya ke-5. Jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali. Padahal pada era Majapahit, batu candi dibuat dari batu bata merah. Kemudian, dilihat dari bentuk relief di Candi Cetho, tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana. Tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail, menggambarkan figur-figur patung ataupun relief. Hal ini mengindikasikan usia Candi Cetho yang lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang ada di Candi Cetho banyak menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, atau Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian serta perhiasan yang dikenakan bukan ciri khas Jawa, melainkan ciri khas Sumeria. Tetapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dan dengan wajah ketakutan? Bila diperhatikan dari sisi perhiasan, untuk telinga biasanya orang Jawa menggunakan sumping, sedangkan pada patung itu hanya menggunakan anting-anting. Pada lengan tangan biasanya menggunakan kelat bahu, dan pada patung itu tidak. Juga pergelangan tangan, orang Jawa biasanya memakai gelang keroncong, tetapi pada patung itu terlihat menggunakan gelang yang sangat mirip dengan jam tangan. Gelang sejenis ini merupakan gelang ciri khas dari daerah Sumeria.